Timnas Indonesia dipastikan tantang Malaysia di FIFA Matchday September mendatang. Situasi makin panas, Erick Thohir usir Yuran Fernandes usai ledek Liga Indonesia. Emil Audero fix debut face Cina, tak sabar terbang ke Jakarta. Pelatih Jepang tiba-tiba kirim kode bakal bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Elkan Bagot dipuji pelatih Inggris jelang gabung TC Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir persilahkan pemain asing PSM Makassar, Yuran Fernandes, untuk cabut jika memang merasa sepak bola Indonesia bobrok. Tak tanggung-tanggung, dirinya juga meminta sang pemain jangan mencari uang di tanah air. Sebelumnya protes keras dilayangkan oleh Yuran Fernandes usai kekalahan PSM Makassar dari PSS Sleman. Dalam laga itu, Cuko Echa menderita kekalahan 1-3. Setelah pertandingan berakhir, Yuran Fernandes menyuarakan kekecewaannya atas keputusan wasit yang menggagalkan gol yang ia cetak dalam pertandingan tersebut. Gol tersebut berasal dari situasi sepak pojok, di mana Yuran Fernandes menyundul bola masuk ke gawang lawan. Namun setelah meninjau VAR, wasit membatalkan gol tersebut karena menilai adanya pelanggaran dari Yuran Fernandes. Kecewa karena hal tersebut, Yuran menyampaikan unek-unek di media sosial. Dalam protes dan kritiknya, ia menyindir keras kualitas sepak bola Indonesia. Erick menanggapi bahwa memang tidak suka bermain di Indonesia, silahkan angkat kaki. Meskipun ia tahu sang pemain sudah klarifikasi dan juga minta maaf. Dia, Yuran Fernandes, sudah minta maaf. Tapi kalau dia menyesali main di Indonesia, jangan main di Indonesia. Main saja di luar negeri. Kalau dia menyesal main di Indonesia, jangan main di sini, kata Erick Thohir. Yuran Fernandes sudah menjalani 3 musim di sepak bola Indonesia. Pemain asal Tanjung Verde tersebut masih terikat kontrak sampai 2026 mendatang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu ditaksir akan menurunkan pemain cadangan ataupun lapis kedua kala menghadapi Timnas Indonesia pada Selasa 10 Juni 2025. Laga pemungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Jepang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan kode tidak akan menurunkan pemain utama. Pilihan Moriyasu menggunakan tim lapis kedua didasarkan pada rencana besarnya menghadapi turnamen utama yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kami akan memainkan pemain lapis kedua menghadapi Indonesia, kata Hajime Moriyasu. Timnas Jepang sudah dipastikan melaju ke babak utama Piala Dunia 2026 setelah mengunci juara grup C dengan koleksi 20 poin. Rekor penampilan Jepang di fase grup sejauh ini belum pernah terkalahkan, atau meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Produktivitas dan juga pertahanan Jepang pun rapi dengan torehan 24 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sebaliknya Timnas Indonesia diyakini bakal tampil habis-habisan. Pertama kali menjamu Cina pada Kamis 5 Juni 2025, lalu melawan Jepang sepekan kemudian. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menduduki peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Jika Timnas Indonesia menang di 2 laga berikutnya, mereka berpotensi finish sebagai juara kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi tersebut kini diduduki oleh Australia dengan jarak 4 poin dari Timnas Indonesia. Namun jika Timnas Indonesia tidak bisa mengejar posisi kedua klasmen, maka target selanjutnya adalah mempertahankan podium 4 ataupun 3. Ketum PSSI Erick Thohir mengutarakan bahwa pihaknya telah mengundang beberapa tim untuk menjalani laga-laga persahabatan di FIFA Matchday bulan September. Laga FIFA Matchday September akan kosong mengingat Timnas Indonesia bakal menuntaskan 2 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni. Apabila lolos ke babak berikutnya, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal bergulir pada Oktober. Sempat ada wacana bahwa skuad Garuda bakal menjajal kekuatan Belanda dalam satu laga uji nyali, seperti ketika Merah Putih menghadapi Argentina pada medio 2023. Namun hal tersebut tak memungkinkan karena Oranye memiliki 2 laga kontra Polandia dan juga Lituania pada ronde September.
Erick Thohir sendiri ingin agar timnas Indonesia bisa menjalani persiapan mumpuni untuk menghadapi calon potensial di ronde keempat. Dengan tujuan ini, Erick Thohir mengutarakan bahwa federasi akan mengundang Lebanon dan juga Kuwait. Selain itu, Erick Thohir juga mengutarakan bahwa mereka telah mengirimkan surat undangan ke timnas Malaysia. Bulan September juga kita isi dengan FIFA Matchday, jelas Erick Thohir. Makanya kita mengundang Lebanon, Kuwait, karena mungkin lawan-lawan kita juga di ronde keempat itu banyak negara-negara dari Timur Tengah. Tapi juga kita juga mengundang Malaysia, karena sudah lama kangen sama Malaysia, ujar Erick Thohir. Timnas Malaysia sendiri saat ini berada di peringkat ke-131 ranking FIFA. Menurut informasi, federasi dikatakan telah berupaya mengundang Malaysia untuk sebuah laga persahabatan dalam beberapa kesempatan sebelumnya yang selalu berujung dengan penolakan. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa PSSI mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial kontra Tiongkok pada 5 Juni 2025. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu sorotan tertuju pada Emil Audero Mulyadi yang akan menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Absennya Martin Paes akibat hukuman akumulasi kartu kuning membuka jalan bagi Emil Audero. Penjaga gawang kelahiran Indonesia tersebut menyatakan sudah diberikan kepastian akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Tiongkok. Saya sudah tahu bahwa saya akan bermain 5 Juni mendatang lawan Tiongkok. Karena penjaga gawang lainnya yaitu Martin Paes akan absen dan saya akan debut di kandang nanti, ungkap Emil Audero. Emil juga mengaku siap memberikan performa maksimal demi mengamankan posisi timnas Indonesia di grup C. Baginya pertandingan ini bukan sekedar debut, melainkan pengalaman penting yang membuka lembaran baru dalam karirnya. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya ketahui, lanjut Emil Audero. Pelatih Patrick Kluivert memasukkan nama Emil Audero dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk laga penting timnas Indonesia. Meskipun Paes dan juga Marcelino Ferdinand harus absen pada laga kontra Tiongkok, keduanya tetap dipersiapkan untuk laga kedua melawan Jepang setelah menjalani sanksi. Marcelino sendiri absen saat namanya tengah jadi buah bibir usai debutnya di kasta kedua Liga Inggris. Sementara Martin Paes tampil buruk bersama dengan Dallas di MLS. Kebobolan 5 gol tanpa balas dari sang Diego FC yang memperkuat keputusan Patrick Kluivert untuk memberikan kesempatan pada Emil Audero. Kehadiran Emil Audero membawa angin segar di lini belakang timnas Indonesia. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce memberikan sanjungan kepada bek timnas Indonesia Elkan Bagot setelah sang pemain resmi meninggalkan klub tersebut setelah masa peminjamannya berakhir. Elkan Bagot kembali ke klub induknya Ipswich Town setelah menjalani masa peminjaman di Blackpool sejak awal musim ini. Selama memperkuat kubu League One tersebut, Elkan Bagot mengalami beberapa kendala dalam karirnya. Pemain 22 tahun tersebut lahir di Bangkok, sempat absen cukup lama karena cedera, yang mengakibatkan ia tidak dapat mengikuti sejumlah pertandingan. Walaupun demikian, Elkan Bagot hampir selalu menjadi pilihan utama dalam starting 11 di bawah arahan Steve Bruce. Dalam total 20 pertandingan yang dimainkan, Elkan Bagot telah menciptakan prestasi. Selain kontribusi di lapangan, Elkan Bagot juga memberikan dampak positif bagi komunitas setempat dan diakui sebagai community champion di penghargaan akhir musim Blackpool. Tidak mengherankan bagi saya bahwa ia pergi ke tempat latihan setiap minggu untuk membantu masyarakat, kata Steve Bruce. Mantan bek tengah Manchester United ini menilai Bagot sebagai sosok profesional yang baik. Dia pemain hebat dan juga profesional luar biasa. Sayangnya cedera yang dialami membuat segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Namun saya yakin Bagot akan menjadi bek yang hebat di masa depan, ungkap Steve Bruce. Tidak ada keraguan sama sekali di benak saya. Dia akan menjadi pemain bertahan yang sangat baik. Sebagai seorang profesional, jika saya menunjukkan grafik di pusat kebugaran, dia selalu menjadi yang terbaik. Di balik semua itu, dia memiliki sisi manusiawi yang fantastis, tutup Steve Bruce.